Karena kita bisa bedain mana yang bisa produksi sama mana yang konsumsi dari kalian yang nonton ini sekarang. Dari yang nonton ini, beberapa dari kalian pasti ada yang sebenarnya udah produksi, ya. Kalian udah coba jualan, kalian udah coba bikin sebuah produk, kalian udah mikir coba bikin sebuah jasa. Walaupun mungkin belum jadi perusahaannya, mungkin perusahaannya belum besar besar banget gitu. Tapi kalian mulai, ada yang bahkan di sini udah Gen Z tapi udah punya beberapa orang ya, udah bikin lapangan pekerjaan untuk orang banyak, udah bantu putar roda ekonomi. Tapi di satu sisi ada juga Gen Z yang cuman ibaratnya nonton Netflix. Jadi dia tidur ya, dia bangun pagi, dia nonton Netflix gitu kan, dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk yang beruntung masih di kelas menengah, masih minta duit dari orang tuanya. Tapi gue kasih tahu ini demografinya sebentar lagi akan hilang, kenapa? Karena dunia itu bekerja dengan cara yang sangat unik, dan ini adalah fenomena yang sedang gua lihat sekarang terjadi di depan mata kita semua. Jadi jangan kira lu kelas menengah lu adalah orang yang nyaman, tidak, ya. Jadi dari dulu selalu ada 2 kelas di dalam dunia ini. Ada kelas para elit dan ada kelas kita, rakyat jelata. Even gua tuh masih kehitungnya rakyat, gitu loh. Zaman dulu tuh apa sih? Ada bangsawan, ya. Ada bangsawan, ada kaum petani. Ketika ada bangsawan dan ada kaum petani, bangsawan ini nggak suka kaum petani ini bisa punya hidup yang seperti bangsawan ini, ya. Ini gue kalau misal di dunia ini ya, ini gue masih petani juga, even sekarang nih gue masih kaum petani nih. Ketika petani, tapi gue petani yang punya lumbung padi besar, gitu. Kalian tuh petani-petani yang masih nyangkul, dan ada beberapa orang yang lumbung padinya bahkan petani lebih besar lagi. Ya tapi mereka bukan bangsawan dan mereka nggak akan pernah bisa jadi bangsawan. Nah, apa yang terjadi? Ketika petaninya udah mulai banyak nih, yang ibaratnya nih punya lumbung padi yang besar, bangsawan zaman dulu untuk bikin petaninya kerja, kalau nggak kerja, nggak maju lagi, lumbung padi dibakar. Dan menurut gue ini kenapa adanya siklus ekonomi, karena mereka perlu bakar lumbung padinya, ya. Jadi kalau kalian perhatiin 2008, ya kan di Amerika lumbung padi dibakarin. Jadi orang bikin duit dari financial market nih, oke, financial crash. 2020 orang punya lumbung padi besar nih, contohnya yang buka-buka restoran tahun 2020 ya kan, restoran seafood besar-besar segala macam, lumbung padinya mulai banyak dibakar Covid. Dan menurut gue ini ketika kalian bisa lihat ya, misalnya pasar secara global, oh udah mahal harga-harganya, mereka akan bakar lagi lumbung padinya. 2030 menurut gue lumbung padinya dibakar lagi. Dan ini udah kelihatan kan, ada perang-perang seperti ini. Ini sistematis gitu. Memang dunia itu cara bekerjanya begitu. Karena bisnis yang lu kira aman gitu kan, misalnya bisnis distribusi orang tua lu ini aman gitu. Enggak aman zaman sekarang ya. Karena teknologi sangat cepat berubah. Pekerjaan yang lu kira aman di depan komputer, ini mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi udah nggak ada. Karena semuanya bisa diotomatisasi sekarang. Nah, problemnya waktu itu bangsawan itu butuh manusia, ya. Karena selama ini kenapa adanya kaum petani ya atau kita sebutnya kaum perbudakan, ya. Cara bikin seorang budak itu lebih nurut tuh gimana?